Baik, selamat sore Bapak dan teman-teman. Saya Devi Kurnaswari absen 6 akan mempresentasikan proposal kelayakan bisnis, yaitu rumah jahit. Pertama itu adalah latar belakang dan tujuan usaha. Pakaian sebagai kebutuhan pokok dan penunjuk identitas dengan peningkatan kebutuhan jasa penjahitan. Seiring perubahan tren, fashion yang cepat membuat masyarakat tidak hanya membeli pakaian jadi, tetapi juga mencari jasa penjahit yang mampu menghasilkan pakaian sesuai selera ukuran tubuh mereka. Sehingga peluang tersebut didirikanlah toko rumah jahit yang berpotensi besar di tengah kebutuhan pasar yang terus meningkat. Adapun tujuannya itu menyediakan layanan berkualitas, mengembangkan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya ada profil dan struktur organisasinya. Usaha ini diberi nama rujuk rumah jahit dikarenakan bergerak di bidang jasa penjahit pakaian untuk berbagai kalangan. Toko rumah jahit menyediakan layanan pembuatan berbagai jenis pakaian seperti pakaian sehari-hari, pakaian kerja, seragam sekolah, busana muslim, hingga pakaian pesta. Usaha ini berlokasi di daerah yang strategis agar mudah dijangkau oleh pelanggan. Dan adapun struktur organisasinya itu ada pemilik, kepala jahit, penjahit, dan administrasinya. Selanjutnya ada aspek hukum dan lingkungannya. Pertama ada aspek hukum itu memerlukan perizinan seperti memiliki NPWP, surat domisili, TDT, SIUPP, izin lingkungan, dan perjanjian sewa tempat, agar toko beroperasi secara legal, aman, dan patuh secara hukum yang berlaku. Selanjutnya itu di bagian lingkungan, itu dampak lingkungan sangat rendah, dikarenakan hanya berupa potongan kain dan benang. Itu pun bisa dimanfaatkan kembali menjadi keset ataupun tas kecil, hingga berkomitmen menjaga kelestarian dan kegiatannya. Selanjutnya itu di bagian aspek pasar dan pemasarannya. Aspek pasar itu, usaha ini menargetkan pasar lokal di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Sasaran utama usaha ini itu meliputi remaja, pekerja kantor, pelajar atau mahasiswa, dan keluarga. Selain itu, rumah jahit juga memperluas segmentasi pasar dengan menjangkau butik dan toko kain. Adapun pemasarannya itu, bagian produk jasa jahit itu ada custom, terus seragam, reparasi dan modifikasi, dan desain fashion. Harga kompetitif dan fleksibel dari harga 50.000 sampai 500.000 dan selalu ada diskon dan promo. Adapun jalur distribusinya itu berupa toko fisik, antar jemput, pemesanan online itu seperti di WhatsApp, IG, website, serta melakukan promosi seperti media sosial, kerja sama komunitas, dan melakukan program referral dengan memberikan potongan harga. Baik, itu selanjutnya ada analisis pesaing dan keunggulan. Kondisi pesaing relatif rendah di lokasi sekitar, sehingga peluang pasar terbuka. Adapun keunggulannya berupa kualitas jahitan, ketepatan waktu, dan pelayanan ramah, serta inovasi desain. Selanjutnya itu di bagian teknis dan teknologi. Itu berlokasi yang strategis, mudah diakses, dekat perumahan, sekolah, dan area yang ramai. Selanjutnya itu peralatan utama itu ada mesin jahit, mesin obras, mesin lubang kancing. Adapun peralatan pendukung itu seperti gunting, meteran, jarum, benang, meja potong, manekin, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu ada teknologinya yang menggunakan mesin modern, lampu LED, media sosial, dan pencatatan digital. Baik, adapun di bagian aspek keuangan, itu ada modal proyeksinya. Modal awalnya itu berjumlah 17.720.000 itu berupa mesin jarit, sewa tempat, promosi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pendapatan tahunannya itu sejumlah 144 juta ribu dan biaya operasional tahunan itu sejumlah 46.608.000 rupiah. Dan laba bersih tahunan pertama itu 97.392.000. Oke, adapun analisis investasinya itu ada 4. Pertama itu ada payback period, itu modal awalnya per laba bersih tahunan sejumlah 15.720.000 per 96.392.000 itu sama dengan 0,193. Selanjutnya 0,193 itu dikali 12, hasilnya itu 1,96 bulan. Bisa dibulatkan 2-3 bulan. Jadi artinya itu investasi akan kembali dalam waktu sekitar 2-3 bulan.
Oke, selanjutnya itu ada net present value. Itu asumsi toko sekitar 1 tahun, tingkat diskonto 10%. Arus kas bersihnya itu sejumlah 96.392.000. Adapun rumusnya itu NPV sama dengan sigma NT sama dengan 1. CFT itu per dalam kurung 1 tambah R pangkat T dikurang 1 0. Itu pun NPV sama dengan sejumlah 96.392.000 per dalam kurung 1 tambah 0,10 pangkat 1 dikurang 15.720.000. Baik, selanjutnya itu 9,6.392.000 itu per 1,10 dikurang 15 juta. 720.000 itu mendapatkan hasil senilai 71.909.091 rupiah. Baik, selanjutnya itu di bagian Return on Investment atau ROI itu mengukur tingkat pengembalian investasi terhadap modal yang ditanamkan. ROI itu sama dengan laba bersih dibagi modal awal dikali 100%. Sejumlah 96.392.000 dibagi 17.720.000 dikali 100%. Itu mendapatkan hasil 5,44%. ROI sebesar 5,44% itu menunjukkan usaha yang sangat menguntungkan dan efisien dalam menghasilkan laba dibandingkan modal yang dikeluarkan. Dan terakhir itu ada internal rate of return atau IRR. Itu tingkat suku bunga yang membuat NPV 0. Rumusnya itu CF1 per 10 dikurang 1 IRR. Selanjutnya, IRR sama dengan 9,96.392.000 itu per 17.720.000 dikurang 1. Itu mendapatkan hasil 5,44 dikurang 1. Maka hasil akhirnya itu 4,44 atau 444%. Jadi, tingkat pengembalian internal usaha adalah 444%, jauh di atas tingkat diskonto 110%. Jadi, investasi ini sangat layak digunakan. Baik, kesimpulannya itu, berdasarkan hasil analisis studi kelayakan, usaha toko rumah jahit dinyatakan layak dijalankan. Karena memiliki potensi keuntungan tinggi, usaha ini dikelola secara profesional, berlokasi strategis, dan memenuhi seluruh aspek kelayakan, manajemen, hukum, pasar, teknis, SDM, serta keuangan. Dengan strategi pemasaran efektif dan prospek pasar yang luas, rumah jahit berpotensi menjadi usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Baik, terima kasih.